Sampean jadi nganggo iki lah. Tapi kini tak settingan salah. Setting kamera. Selain sebelah. Sama juga. Tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya muliakan seluruh jamaah yang bisa hadir baik secara offline maupun online, kajian yang diprakarsai oleh remaja Islam Masjid Raya Klaten. Alhamdulillah wa syukrillah, pada malam hari ini kita bisa bermuajahah untuk berbincang-bincang tentang keislaman. Pada malam hari ini saya mengangkat tema percikan hikmah Isra Mi'raj. Semoga apa yang nanti akan kita perbincangkan ada manfaat dan barokahnya. Yang pertama, yang dari dulu waktu saya kecil sampai hari ini atau mungkin sampai kapanpun itu, pertanyaan tentang apakah Isra Mi'raj itu dialami oleh Rasulullah baik secara fisik maupun psikis. Mengapa? Karena ada orang kalau menganalisisnya pakai otak, pakai akal, itu peristiwa yang impossible. Kita itu dulu waktu di ibtidaiyah atau di sanawiyah atau mungkin di aliyah, kalau manusia bisa hidup di bumi ini karena salah satu aspeknya ada yang namanya atmosfer. Jadi ada dikelilingi bumi, dikelilingi atmosfer, kemudian di dalamnya ada oksigen. Kalau manusia itu keluar dari atmosfer ini, maka dia butuh oksigen. Contohnya seperti astronot.
Astronot itu kan karena lepas dari bumi, ya otomatis dia salah satu pirantinya adalah membawa oksigen. Tidak hanya itu, kalau teman-teman nonton film Star Wars itu ada satu kapsul yang kalau dimakan, ya sejenis promah itu bisa bertahan sampai berminggu-minggu. Teman-teman misalnya kebetulan mau beli nasi bungkus Padang 15.000 misalnya, nggak punya, ya beli promah. Promah kalau dimakan itu kan bisa untuk 1 hari. Makanya besok sebentar lagi Ramadan, misalnya nggak kuat, ya sahurnya itu pakai promah. Jadi menjelang 5 menit menjelang subuh itu makan promah 1 atau 2. Itu bisa seharian itu nanti. Ya. Jadi kalau keluar dari bumi ini maka butuh yang namanya oksigen juga makanan. Makanya tadi saya katakan para astronot butuh makanan yang itu bentuknya kapsul, kalau dimakan bisa bertahan sampai berhari-hari. Maka kalau nonton film kiamat itu kan ada wacana ketika bumi ini hancur, nanti ada seseorang atau satu keluarga atau satu komunitas terbang pindah ke Mars misalnya. Nah, itu sebuah wacana namanya. Mars dicoba diteliti apakah di situ mengandung air. Kalau air kan CO2, H2O, ada oksigennya. Itu bisa atau tidak? Jadi kalau nanti bumi ini pecah, kiamat itu nanti ganti tempat. Itu namanya wacana. Itu berbeda kalau Nabi Muhammad misalnya Mi'rajnya ini dalam tanda petik ruhaniyahnya saja. Itu sama dengan jenengan-jenengan ini sholat di Masjid Raya Klaten, tapi pikirannya berada di depan Ka'bah, kan bisa. Nah, itu namanya secara psikis. Mungkin teman-teman pernah membaca kisah para wali. Salah satunya yang dimakamkan di Parangtritis itu ada 2 wali di sana, Syekh Bilabilu sama Syekh Jumadil Kubro, Syekh Maghribi. Lah itu pernah tanding sholat di Mekah, di Masjidil Haram. Bagi teman-teman yang tidak biasa membaca dunia wali, ya akan mengatakan impossible. Tapi ketika teman-teman nonton film atau mendengarkan radio zaman dulu, kalau zaman kecil saya tahun 80-an itu ada sandiwara radio Brahma Kumbara, Saur Sepuh, tokohnya Brahma Kumbara, Raja Madangkara. Itu punya ilmu yang namanya lipat bumi. Jadi seharusnya ditempuh dalam waktu 10 hari, itu bisa ditempuh dalam waktu cuma sekejap mata. Nah, itu namanya ilmu lipat bumi. Makanya tadi saya sampaikan problem yang pertama adalah apakah Rasulullah itu Isra Mi'rajnya fisik beserta psikisnya, beserta ruhaniyahnya. Dan kalau didekati secara akal tentu tidak mungkin, karena pendekatannya akal bukan iman. Para mubaligh atau ustadz biasanya memberi contoh, kalau dalam pengajian umum itu ada seekor semut dari Klaten, kemudian dia naik truk berangkat menuju ke Jakarta. Terus kemudian sampai di sana paginya kembali lagi ke Klaten.
Si semut ini bercerita, aku semalam melewati daerah Kulon Progo, Kebumen, terus sampai Purwokerto, sampai Jakarta. Yang lain tidak percaya. Mengapa? Karena tidak mungkin langkah semut bisa berjalan dari Klaten ke Jakarta, balik lagi ke Klaten dalam waktu sehari semalam atau 24 jam misalnya. Sama dengan dulu perjalanan Jakarta ke Klaten itu butuh 20 jaman. Tapi sejak adanya jalan tol itu cukup mungkin 8 jam dengan speed misalnya per jam itu 120 atau 130. Maka dari itu pendekatan untuk melihat peristiwa Isra Mi'raj adalah imani, yang itu oleh Allah diabadikan dalam Quran surat Al-Isra ayat pertama ayat 1, Subhanalladzi asra. Jadi di situ ada kata subhana. Subhana itu mengandung, nanti bisa dibaca di Mu'jam di Lisanul Arab ya. Kalau kata subhana, maha suci itu biasanya Allah sendiri. Tapi kalau masya Allah itu manusia berperan. Berapa persen itu manusia berperan. Tapi kalau subhana itu cuman Allah. Makanya di sini subhanalladzi asra, maha suci zat yang telah memberangkatkan. Jadi kalau sudah berbicara Allah, ya tidak ada yang tidak mungkin. Saya beri ilustrasi ya, biar teman-teman nanti bisa mengkiaskan. Ada beberapa kisah. Yang pertama misalnya Adam. Nabi Adam itu lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Jadi untuk mendekati kisah Isra Mi'raj, saya coba untuk menelusur kisah-kisah sebelumnya. Nabi Adam itu satu entitas, yakni manusia, yang di situ lahir tanpa bapak, tanpa ibu, dan itu Allah bisa. Inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima'. Nah, itu kan itu Adam. Jadi lahir tanpa bapak, tanpa ibu. Ada lagi Hawa. Hawa ini lahir tanpa adanya ibu. Bisa. Ada lagi sebagai penyeimbang lahir tanpa adanya bapak, yaitu peristiwa Nabi Isa. Itu namanya semuanya itu atas kehendak Allah. Ada kisah lagi misalnya mukjizatnya Nabi onta keluar dari batu. Wah, itu kan ya bagi kita aneh, tapi bagi pikiran Nabi ya biasa, karena itu semua biqudratillah, atas kekuasaan Allah. Kalau teman-teman nonton misalnya telur kok bisa menetas, itu kan aneh. Coba kamu lihat telur ayam cuma dierami 21 hari bisa menetasi nalare piye. Ya tapi itu Allah yang menjadikan. Atau teman-teman melihat keunikan telur penyu. Telur penyu itu tidak dierami, tapi dipendem, ditanam oleh penyunya. Itu juga menetas. Atau cecak. Telur cecak itu kan tidak dierami, dibiarkan saja dalam suhu tertentu. Ya ini namanya ilham dari Allah. Cecak, kamu kalau ingin menetaskan anakmu ya taruh di kayu ini ya, itu baru. Tanpa dierami bisa menetas. Nah, kalau pendekatannya seperti ini, teman-teman tidak akan janggal. Makanya tadi
Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Belum lagi kata-kata abdun. Kata-kata abdun ini merupakan kumpulan dari dua komponen, fisik sama psikis. Abdun, hamba, fisiknya sama psikisnya. Maka Rasulullah itu ketika Isra Mi'raj adalah peristiwa jasadan waruhan, yo fisiknya yo ruhe. Teman-teman tidak usah mikir keluar dari atmosfer nanti oksigennya bagaimana, yaitu sudah namanya pendekatan akal kalau kayak gitu. Itu yang pertama yang dulu atau mungkin hari ini atau barangkali selamanya ya akan menjadi pertanyaan-pertanyaan utamanya teman-teman muda. Yang kedua, itu ada peristiwa yang apakah Rasulullah ketika sampai di Sidratil Muntaha itu bertemu Allah langsung? Ya, itu juga jadi persoalan. Sebenarnya teman-teman bisa melacak sejarah sebelumnya, yaitu kisah Nabi Musa. Nabi Musa itu kan mendapat gelar kalamullah, seorang nabi yang bisa berdialog dengan Allah secara langsung. Peristiwanya ketika di Bukit Sinai, Gunung Sinai, itu Nabi Musa dalam tanda petik agak memaksa. Ya Allah, aku ingin melihat dirimu. Dan Allah pun sebenarnya dalam tanda petik tidak berkenan, karena beda unsur lah bahasanya seperti itu. Satu makhluk, yang satunya kholik, nggak level lah bahasanya seperti itu. Allah sampai mengatakan begini, kalau Bukit Sinai itu tidak hancur, maka kau akan melihat diriku. Tetapi kalau hancur ya tidak bakalan. Dan benar begitu fatajalla, Allah mulai menampakkan dalam tanda petik di Bukit Sinai, maka Bukit Sinai menjadi hancur. Dan Musa geblak, semaput lah istilahnya, tidak kuat. Sama dengan dirimu, kowe nonton wong wedok wayu, nah dedek saking ngoploke langsung dedek geblak, nah itu juga bisa. Karena memang bahasanya terpesona. Ketika di Sidratil Muntaha itu juga sama. Ya, ketika di Sidratil Muntaha itu sama. Pada waktu itu dikisahkan Jibril diminta oleh Rasulullah untuk melangkahkan kakinya mendampingi Rasulullah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jibril sebenarnya sadar dan Jibril berkata, ya Rasulullah, makomku itu cuma sampai di sini, levelku itu cuma sampai di sini. Begitu aku melangkahkan melebihi Sidratil Muntaha, ya aku akan terbakar. Dan benar ketika Jibril melangkahkan, Jibril yang memiliki sayap dari barat sampai ke timur, keagungannya seperti itu, berubah menjadi burung emprit. Nah itu karena memang kalau istilah kita sering disebut dengan VVIP, very very important person, itu ya seperti itu. Maka ketika Rasulullah menghadap Allah di sini, itu ada dua kaul, ada dua pendapat tentunya. Dan itu biasa kalau teman-teman, mohon maaf ya, seandainya di YouTube misalnya di YT itu ada ulama atau kiai atau ustadz berbeda pendapat, ya itu biasa. Seperti seandainya nanti ada yang nanya itu saya penemunya beda, itu biasa, bukan sesuatu yang serius.
Tapi itu sebagai pengayaan biasa. Besok teman-teman ini ketika punya istri, punya suami, berbeda pendapat itu ya biasa. Ketika si bapaknya kepingin anaknya mondok karena memang dia anak pesantren dulunya, sedangkan si ibu tidak, pondok marai budiken sekolah wae, ya itu juga akan terjadi perbedaan dan itu biasa. Nah di situ ada dua pendapat, misalnya gini. Teman-teman ketika membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, katakan wahai Muhammad bahwa Allah itu satu. Pertanyaannya, siapa yang tahu bahwasannya Allah itu satu? Kan harus ada yang menyaksikan bahwa Allah benar-benar satu itu. Ah, itu yang namanya harus ada yang menyaksikan bahwasannya Allah itu satu. Makanya qul huwallahu ahad. Meskipun kata ahad ini juga bisa dibedah dengan ilmu matematika. Misalnya bilangan seberapapun itu berawal dari 1. 10 itu merupakan 1 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 1 sampai 10. Begitu juga 100, begitu juga 1000, begitu juga 1 miliar, begitu juga 1 triliun, itu adalah susunan 1 ditambah 1 ditambah 1. Tetapi kalau 1 tidak, 1 ya 1. Kalau 1 merupakan susunan setengah plus setengah, itu berarti bukan 1, tidak sempurna. Maka logika Islam pakai, kalau dianalisis pakai matematika, qul huwallahu ahad. Jadi pada waktu itu kan Nabi Muhammad membuat konsep, ya, mensosialisasikan konsep bahwa Allah itu satu, monoteism. Orang-orang kafir itu modelnya polytheism, Tuhan banyak. Misalnya di Ka'bah itu kelilingnya ada 360 berhala. Nah itu dianggap sebagai Tuhan-Tuhan yang mampu menyelesaikan masalah. Itu seperti itu. Tapi ada juga kelompok dua tadi yang saya katakan, perbedaan. Allah ya tidak bisa dilihat. Katakanlah di situ ada hijabnya. Maka di sini kalau mengutip apa yang disampaikan oleh Aisyah itu kan, man zama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'dzama. Jadi barang siapa yang menganggap bahwa Muhammad itu pernah melihat Tuhannya, faqad a'dzama fariyatun 'ala Allah. Jadi dia ini sebenarnya dusta atas nama Allah. Ini yang perlu kita pegangi. Makanya kan kita tidak bisa, ya, antum semua misalnya Ramadan besok, Sa'ban akhir tidur, terus kemudian bermimpi Nabi Muhammad, mengko bengi terawih, itu tidak bisa dijadikan landasan hukum. Teman-teman kan sering toh mendapatkan WA berantai, bermimpi bertemu Rasulullah, siapa yang tidak menyebarkan WA ke 10 orang akan mati. Nyatanya ya orang mati-mati ya gitu. Kan itu bisa dibuat oleh penjual pulsa biar pulsanya kesedot atau kan gitu bisa. Tapi ya karena kita ini barangkali ya mungkin bingungan atau apa ya. Coba kamu mendekati wanita cantik, terus kamu katakan aku semalam bermimpi Rasulullah disuruh menikahi dirimu, kira-kira gelem ora bocah ya? Nek gelem ya golek papat ya. Nah, itu tidak boleh. Dan tidak bisa itu dijadikan landasan hukum. Makanya
di dalam qawaidul akidah itu ada sifat Allah mukhalafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya. Kalau makhluk bisa dilihat, ya Allah tidak bisa dilihat dalam tanda petik. Bahwa teman-teman merasakan sirnya, rahasianya itu rahasia teman-teman. Contoh misalnya, teman-teman ketika iktikaf di Masjid Raya ini, kemudian membaca zikir subhanallah, 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 diresapi bener, hadir, itu seolah teman-teman itu merasakan kehadiran Allah. Ya monggo, itu hak. Namanya halwatul iman. Manisnya iman di situ. Teman-teman ketika berada di area Masjid Raya ini merasa nyaman, seneng, ya. Itu halawatul iman. Ada ketentraman batin. Itu halawatul iman. Teman-teman ketika membaca Al-Quran misalnya, ini nanti sebentar lagi Ramadan, yang biasanya kalau hari biasa khatam sekali, di Ramadan nanti khatam 3 kali misalnya, itu ada gerakan halawatul iman, manisnya iman. Makanya di sini tetap teman-teman atau kita semua memegangi yang mukhalatafatul lil hawadisi. Allah berbeda dengan makhluknya, tidak bisa lihat. Lah Rasulullah bagaimana? Ya nanti Rasulullah sendiri, bahwa Rasulullah punya pancaran itu menjadi sir atau rahasianya Rasulullah. Makanya di situ kuat. Ada yang mengatakan bisa melihat langsung, ada yang tidak, karena sudah sampai pada makom sidratil muntaha. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, oleh-olehnya. Oleh-oleh Rasulullah itu kan sholat ya. Kebetulan ini temanya saya ambil percikan hikmah. Jadi sholat ini dalam bahasa Rasulullah disifati dengan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat adalah media mi'rajnya, artinya bertemunya seorang mukmin dengan Allah. Makanya orang kita ini ya, kalau sholat ya tampakkan bahwa dalam tanda petik Allah di depan kita. Itu kesadaran itu yang harus dibangun. Dan susunan definisi-definisi yang ada dalam rangkaian sholat itu kan semua mengantarkan fisik kita, ruhaniyah kita kepada Allah. Contoh, diawali dengan takbiratul ihram. Ma huwa takbiratul ihram? Yang disebut dengan takbiratul ihram itu apa? Takbiratul ihram adalah takbir yang mengharamkan selain Allah. Jadi kalau definisi puasa itu kan dari fajar shodiq atau subuh sampai maghrib. Di dalam sholat itu juga sama. Teman-teman misalnya ini snacknya kan ada lemper ya, ada satu berasnya. Nanti sholat isya Allahu Akbar 2 rakaat kok diambil dari gigi terus diuntal, dilek, sholatnya batal. Jadi di dalam sholat itu ada nilai puasanya, mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Loh itu cuma 1 biji. Makanya Allahu Akbar disebut dengan takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan selain Allah. Lah padahal kita tidak. Begitu Allahu Akbar gitu pikirannya mau catku durung dibales, guys, mau tiba mulet itu. Lah ini yang harus kita latih. Makanya tadi saya katakan, begitu Allahu Akbar ini ada kesadaran di depan kita, dalam tanda petik ada Allah. Kemudian kenapa kok pilihannya Allahu Akbar? Jadi secara fikih itu tidak boleh diganti. Misalnya antum semua ini ngimami di sini Allahur Rahman, batal sholatnya.
Jadi mencoba nanti misalnya pulang ke rumah toh sholat, aku kepingin sabar, Allahus sabur, batal sholatnya. Itu tidak boleh digenti. Kan mungkin teman-teman ya, wong Islami ora kreatif kok. Lah mosok ya ono yane Allahu Akbar, lho ya genti liyane Allahu Somad apa Allahu Ahad itu kan aneh ya. Batal sholatnya, enggak sah. Lah pilihan Allahu Akbar itu berarti selain Allah adalah asghar, kecil. Misalnya saya jenengan punya masalah, begitu Allahu Akbar ya kecil. Masalah itu. Contoh ini misalnya yang masih jomblo. Lah wong pacar durung duwe kok wis mikir putus, itu kan saking gobloke wong. Dapat dulu masalah putus ya nanti cari lagi, kan mikirnya gitu aja, sederhana. Mikirnya engko nak mertuaku ora gelem piye, lha bocah dhewe ora gelem mo. Mikirke mertuane kan kadoan. Yang penting ungkapkan dulu aku mencintaimu, oke. Masalah nanti jadi nikah atau tidak ya itu kan urusan nanti. Coba kamu sekarang mencintai seseorang, si A, 3 tahun, terus ada wanita cantik, sugih, hafal Quran, pinter, seneng karo kowe kidir-kidir, pindah ke hati enggak? Itu kan juga jadi persoalan lagi. Oh, makanya nyambung durung kok wis mikir putus. Orang menikah, nikah aja belum kok mikirin mengko nak cerai piye. Itu kan ya kebablasan namanya. Itu masalah. Kalian kuliah S1. Aku nanti kalau lulus kerjanya apa? Lulus aja belum sudah mikir kerja. Ya wajar toh seandainya lulus belum dapat tempat yang seperti yang diinginkan, jualan cilok dulu di masjid raya, ya biasa, namanya juga proses. Tapi kan jangan terus nanti kalau aku sarjana ekonomi masa jualan cilok ya jangan pikir kayak gitu. Kalau gitu ya nggak akan kuliah. Itu masalah. Teman-teman punya penyakit kulit, engko nak aku mati piye? Rasa mikir ngono. Lah mati ya wis tok kubur kan selesai. Nah, ini namanya Allahu Akbar, seluruh masalah kita kecil, yang besar adalah Allah. Kemudian di dalam sholat definisinya diakhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Ya. Artinya kalau sudah hablum minallah, sama Allah baik, Islam itu ya sama manusia baik, sama makhluknya baik. Contoh misalnya Rasulullah, khiyarukum khiyarukum li ahlikum, sebaik-baik kalian adalah bila kalian baik kepada keluarga. Dan aku Rasulullah adalah paling baik terhadap keluarga. Jadi besok kalau teman-teman punya istri, punya anak, bojone diombang-ambung lah itu baik. Punya duit 5 juta nyobain, nah, itu baik sama keluarga, li ahlikum. Ya. Jadi kita oleh Rasulullah kalau ingin baik ya kanan kirinya baik, minimal di lingkungan keluarga. Sama anak baik. Besok kalau kalian ini generasi muda Islam, sama anaknya yang sayang. Ojo mbok keplaki terus, mbok senteli terus itu. Ya disayang anaknya. Sore-sore diajak jalan-jalan ke alun-alun, keliling 5 kali, terus main ke sini sholat maghrib di masjid raya. Dulu bapak itu kajian di sini loh, ya ngono. Aktivis masjid raya. Jadi seperti itu. Sama anaknya sayang. Ya. Kalau dalam ayat lain ya ku angkusakum wa ahlikum naro misalnya seperti itu. Jadi setelah hablum minallah, hablum minan nas. Itu sholat. Yang kedua ikrar. Ikrar di doa iftitah. Tolong teman-teman kalau sholat itu doa iftitah jangan sampai ditinggal ya. Jangan terus karena sunnah terus rasa diwaca, jangan.
ya tetap dibaca. Di dalam doa iftitah itu ada ikrar inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya ku persembahkan kepada Allah. Ini alhamdulillah atau bagaimana ini? Teman-teman banyak yang nggak pakai masker misalnya. Nah, itu mungkin meyakini bahwa penyebab mati bukan karena COVID-19, tapi bisa jadi oleh penyakit lain, diputus cinta langsung mati, sak modar. Iso wae. Lu banyak no suami disentak karo bojone terus mati, iso wae. Karena memang matinya takdir di sana bukan karena COVID-19 tapi karena disentak. Teman-teman punya hutang buahnya doya, akhirnya kentir, rambut hitam menjadi putih. Padahal hutangnya cuma 100.000. Kapan mas dibayar, kapan mas coba sampean utang 100.000 di WA terus sedina ping 10, mas kapan mas kapan mas ngono terus kan sesuai kan mlebu ning utek. Rambut ireng iso dadi putih itu baru 100.000. Bayangkan karo 100 juta. Seperti itu. Jadi inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Apapun aktivitas kita persembahkan kepada Allah. Ya saya kan ya manusia biasa lah. Ya kadang-kadang kalau ngimami terus makmumnya ada yang cantik itu ya suaraku tak apik-apik ke apalagi sone apik. Allahu akbar wis ngono-ngono kuwi. Mbah nak kowe padha apa ora? Mungkin luwih nemen mungkin. Ya itu ya karena apa? Ya karena ya namanya manusia itu kepingin dipuji kan gitu. Wajar. Kayak kowe kan durung dibojo. Ya kepingin lah. Sing wis dibojo ya kepingin meneh lah. Itu kan ada action gaya-gayane lho. Gaya-gayane sok ramah. Misalnya ini ada wanita cantik jilbaban terus nanya, "Tempat wudunya mana?" "Saya antar." Coba nak elek. Itu yang sana kan ngono tok. Kan beda. Ini wongnya rata koi. Nah, yang ketiga di dalam surat Fatihah, di situ ada ihdinas siratal mustaqim. Jadi kalau kita waktu sholat itu ketika membaca ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukkan kami ke jalan yang lurus. Itu ada kesadaran penuh. Karena kita tidak tahu. Ya mungkin karena ini komunitasnya di masjid, ya mungkin rapati biayaan. Coba tadi ada wanita cantik, irung imbangin, matanya cemulek, blolok, tanya. Wah itu udah beda cara jawabnya. Lah siratal mustaqim itu yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Kemudian yang keempat ya. Yang keempat, misalnya jam piro masih isanya jam berapa? Isanya lah ya isanya jam berapa biar 2 menit lagi ya biar pas nanti kalau ada tanya-tanya baca isya tanya-tanyanya sekarang atau baca isya? Baca isya aja ya. Oke. Yang keempat, rumusan dalam tahiyat. Ini teman-teman kita perlu pahami ya. Ketika Jibril sudah tidak mampu masuk Sidratil Muntaha, di situ Rasulullah maju sendiri, beliau berucap at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah. Jadi ada kata-kata at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Thayyibah ini sifat. Maknanya apa? Seluruh at-tahiyat, seluruh pujian-pujian yang hebat-hebat, al-mubarakah yang penuh keberkahan, as-sholah yang penuh dengan rahmat, yang baik atau ibadah hanya untuk mulillah, hanya untukmu ya Allah. Itu nama pujian. Yes koyok kowe lah muji. Malam ini aku berhenti di sini dalam rangka
melihat selulet wajahmu, ngono-ngono kuwi lah dalam rangka muji. Nah itu Rasulullah memuji kata-katanya seperti itu, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Allah dipuji, Allah membalas. Assalamu alaika, keselamatan untukmu wahai Rasulullah. Jadi kalau ka itu dhamir di depan. Liman hadza laka. Ini milik siapa? Laka. Milikmu berarti kamu. Kalau liman hadza lahu, dia jauh. Jadi itu dialektikanya laka. Assalamu alaika berarti di depan. Nabi Muhammad mendapat anugerah yang begitu hebat. Yes, kayak kamu kalau dipuji pacarmu itu kan yo, coba suasananya itu dirasakan kalau kamu dipuji, Mas kowe ganteng tenan Mas. Itu kan mesti mendrodok ning ati kan piye ngono. Kaya kowe lewat ning ngarepe omahe pacarmu kan awake iso rada adem banget. Lah ngono kuwi lah kira-kira. Jadi tahiyat itu dipahami kesadarannya sampai ke situ. Jangan cuma at-tahiyatul mubarakatuh. Ya ora masuk. Kalau saya memberi ilustrasi ya kayak gitu. Kamu mencintai seseorang, pacarmu diroyok wong 15, kamu menang. Ya itu kan rasanya bangga toh. Lah nak pacarmu ora ono sing kroyok kowe menang, lah banggane ning endi? Nah ya ora iso. Nah itu. Rasulullah mendapatkan anugerah assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh tidak diambil sendiri. Kemudian Rasul mengatakan assalamu alaina. Nah di situ siapa? Para malaikat dan para nabi yang menjadi makmumnya Rasulullah di sana, di atas. Tidak hanya itu, wa ala ibadillahi sholihin, dan seluruh hamba yang soleh. Alhamdulillah kita ini meskipun ibadahnya ya kaya ngene-ngene iki, oleh Rasulullah masih disebut dengan wa ala ibadillahi sholihin. Untuk sementara kita rehat dulu, kita sholat isya bersama-sama berjamaah.
Oke, mulai. Terima kasih saya sampaikan untuk sesi kedua melanjutkan dari kajian kita tadi. Masih ada 2 item. Tadi kita sampai pada wa ala ibadillahi sholihin, itu menyebut diri kita yang barangkali ibadahnya ya tidak bagus-bagus banget. Tidak bagus-bagus banget itu memang secara fisik kita menghadap Allah, tapi pikiran kita itu gerambiang kemana-mana, dan bahkan kadang-kadang sama Allah sendiri juga nggak yakin-yakin amat. Masih sering mengandalkan diri kita sendiri dibanding mengandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka begitu Nabi Muhammad mengatakan assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin, seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi, tentunya yang alam ruh itu mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, bahwa memang Muhammad ini benar-benar nabi. Kalau manusia biasa, biasanya kalau punya anugerah itu ya dimiliki sendiri, tidak ingin berbagi. Tapi karena Nabi Muhammad ini memang benar-benar nabi, ya berbagi. Makanya semua alam semesta mengakui dengan asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan Muhammad adalah utusannya. Kemudian yang kelima, di dalam sholat itu, kalau nanti teman-teman buka di fikih, setelah membaca syahadatain itu diwajibkan membaca sholawat. Makanya di situ Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Biasanya kalau terawih, biasanya kan ada toh terawih itu cepat tuh. Teman-teman membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita. Baru kayak gitu kok imamnya sudah salam, assalamualaikum warahmatullahi, itu berarti imamnya cuma baca sampai tadi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, titik, mandek. Dan itu sah. Selebihnya ini kan sunnah. Tapi kalau komplit seperti di masjid raya ini ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik, dan seterusnya sampai Hamidul Majid. Ada yang ditambah dengan Allahumma inni a'udzubika min fitnatil mahyaya wal mamat. Di situ itu apa toh? Di situ kita mendoakan Rasulullah. Sholawat ya. Ada kesadaran kita itu sedang mendoakan Rasulullah. Loh kan Rasulullah tidak perlu didoakan. Ya bukan gitu. Kan ada perintah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan para malaikat, yusholluna 'alan nabi, memberi rahmat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wa sallimu taslima, bersolawatlah, bersalamlah kepada Rasulullah. Nah itu makanya rangkaian sholat ini yang tadi saya katakan, itu modal kita, kesadaran kita, nak cara basa wong Jawa, pisuwanan agung menghadap kepada zat yang maha besar. Makanya Rasul memberi sifat
as-sholatu mi'rajul mu'min. Nah, mungkin dari sini barangkali teman-teman ke depan ya, meskipun sudah mungkin sudah pernah dapat ilmu atau informasi seperti ini, malam ini saya hanya merefresh. Tiap kali kita sholat, hadirkan bahwa kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti tadi, janji saya setelah Ba'da Isya adalah dialog. Barangkali ada yang mau memberi komentar atau menanggapi, waktu dan tempat saya persilahkan. Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, tak jawab sambil menunggu yang lain. Pertama, kamu nanya sama ahlinya. Ahli apakah itu bisa menghalangi antara kulit dengan air? Karena misalnya ya, tidak di tempat wudhu, katakanlah mungkin di dada misalnya. Tapi kan suatu saat kamu kan akan jinabah, mandi besar. Itu nanya. Sama dengan orang memakai semir. Semir, nanti teman-teman kalau pergi haji atau umroh itu kan banyak orang sana itu semirnya jingga atau biru. Nah itu, kalau memang tidak bisa terkena air, ya memang perlu dihilangkan. Tetapi kalau tidak, ya udah biarin aja daripada nanti merusak kulitmu. Karena kalau pakai yang laser yang mahal, ya sudahlah. Dan itu tidak usah kamu ingat-ingat lagi. Jadi cara bertaubat itu jangan diingat-ingat lagi. Nanti kalau kamu ingat-ingat lagi merasa berdosa, sedih malah. Sudah disyukuri saja bahwa hari ini kamu senang dengan Islam, bisa sholat, bisa ketemu dengan teman-temannya ini dalam rangka nanti menunggu sholat subuh. Ya udah gitu aja, jangan diingat-ingat masa lalu. Itu berbeda dengan misalnya kena cat. Nah, cat itu ya harus dibersihkan. Nah, pertanyaannya dalam fikih itu, kalau sudah tidak bisa, kalau sudah bisa ya sudah, itu namanya ma'fu. Contohnya masjid ini. Masjid ini kan seandainya banyak cecaknya, ya jangan dieksekusi dengan membunuh cecak pahala. Ya membunuh cecak itu pahala ya, tapi ya jangan terus kamu sampai getem-getemnya kalau ada cecak kamu bunuh. Kan cecak juga misalnya mau protes ya, aku kan ya ora kepingin juga. Sing ngono kan sing Arab kono kan gitu. Ini kan cecak Jawa, ya enggak ikut terlibat juga dalam peristiwa Nabi Muhammad waktu hijrah itu. Tapi kalau jumlah cecaknya jumlahnya cecak itu melebihi manusianya, misalnya seluruh ini isinya cecak semua, kan gila loh. Ya, memang ya perlu dibunuh. Misalnya dengan mendatangkan burung misalnya, atau diberikan kepada ikan arwana, kan cecak. Karena cecak itu juga dia makan. Lah, saking banyaknya cecak akhirnya di kanan kirinya itu ini banyak telek cecaknya.
Kayak besok kalau kamu pergi haji atau umroh, di sana juga banyak telek doro. Lah, kalau saking banyaknya terus kita sulit menghindar, bahasanya makfu. Gitu. Tapi kalau bagi yang rigid, ya udah, ya harus dibersihkan, ya monggo. Nah, saking sulitnya misalnya kamu baru melangkah sini kena telek, terus balik lagi kena telek, itu kan ya merepotkan dalam tanda petik. Nah, itu namanya ma'fu. Ma'fu itu namanya diampuni. Jadi kalau memang dirasa itu bisa kena kulit, ya sudah biarin aja, enggak usahan. Seandainya besok kok di dada, terus kemudian kamu kok malu, ya ditutup sama kacoplas. Itu aja. Jangan terus minder. Pokoknya kalau sudah, jangan diingat-ingat. Kita mikirnya yang rahmat Allah yang ke depan, itu biar kita hidupnya tambah bersyukur, tambah semangat. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Jadi orang tua yang durhaka kepada anak itu apa? Orang tua yang tidak memberikan hak-hak anak. Misalnya anak tidak diberi nama yang baik. Sampai namanya Abdurrahman. Misalnya, antum namanya siapa? Ora krungu aku. Aditya, Mas Adit. Wong yang ganteng putih namanya Aditya. Diceluk kelawor itu kan ya sakit tuh. Ya itu doleng. Itu padahal sama anaknya. Ya, membuat anak minder. Makanya harus ada pendidikan bagi anak, harus ada pendidikan bagi orang tua, harus ada pendidikan bagi santri atau murid, juga harus ada kode etik pendidikan bagi seorang guru. Jangan sampai guru itu membonsai atau bahkan membunuh karakter murid dengan mengatakan tadi, oh bocah kaya entut misalnya kayak gitu, ya enggak boleh. Enggak boleh. Lah kezaliman itu baru nama. Belum yang namanya kasih sayang. Mohon maaf ya kalau satu keluarga antum misalnya lebih dari satu. Delalah adik kamu buanteng, pinter, hafal Quran, duitnya akeh, bojone papat, ayu-ayu kabeh. Itu kira-kira sedangkan dirimu plengetek. Dimodali untuk jualan mie ayam, kompornya meledos. Dimodali untuk jualan HP, dicuri orang. Akhirnya orang tua itu tidak kasih sayang. Oh, itu tidak benar juga. Makanya di Islam itu sebenarnya ya tadi kayak Rasulullah, khiyarukum khiyarukum li'ahlikum. Orang yang terbaik di kalian adalah yang baik dengan keluarga, dan aku sangat baik dengan keluargaku. Makanya besok kalau antum misalnya punya anak, punya istri, ya istrinya diciumi, disayang, kalau tidur keloni, anaknya juga kayak gitu, minta ojek ya diajak jalan-jalan, diajak nonton KRL, misalnya kayak gitu. Sederhana-sederhana. Saya melakukan seperti itu. Santri saya kan kecil-kecil. Jadi kalau saya sama anak ya saya ngerang. Dan itu penerus kita. Coba Bapak Ibu mati siapa penerusnya? Ya ente. Nah, kalau ente dikeplai, kan ada kisah itu. Umar bin Khattab itu. Anak saya begini-begini. Terus ditanya. Lah anakmu kamu didik bagaimana? Anak saya itu saya suruh mengembala.
Nah, anak disuruh mengembala tidak dididik, akhirnya anak itu memukuli orang tuanya. Orang tuanya dianggap seperti kambing gembalaannya, dan itu yang disalahkan siapa? Orang tuanya. Nah, misalnya ada pertanyaan begini, saya itu mengalami seperti itu tak? Ya, untuk memangkas ini ya katakan, besok kalau saya punya anak, saya tidak akan seperti itu. Jadi kamu memutus rantai kedoliman. Jangan terus aku diginikan sama bapak ibuku, sesuk aku nak dua anak, anakku genteng tak sikat ya. Kayak waktu kita ospek itu loh. Karena kita mos dibully sama kakak kelas, besok kamu jadi panitia kan akhirnya membuli adik kelas. Nah, tapi kalau jangan dalam keluarga ya jangan kayak gitu. Aku dulu dianu bapak ibuku, sekarang enggak. Ya jangan gitu. Saya kelahiran 74. Meraih gelar S1, S2, S3 itu berat karena dosanya itu killer. Lah hari ini saya bimbingan skripsi ya enggak killer. Mana yang enggak bisa judul ini, coba kamu renungkan. Ini nyambung enggak sama ini kan gitu. Beda. Hari ini kita jadi dosen itu ya familiar aja. Ini rujukannya mana kan gitu toh. Kalau zaman dulu kan kayak gini aja nggak bisa. Mbok pikirannya dulu, otaknya itu kayak Jawa. Ya jadi gitu. Gitu ya Mas ya. Mas Adit ya. Terima kasih. Mantan malih ada lagi? Kalau ada satu lagi nanti saya close. Ada? Cukup ya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin warhamhu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin ibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril abasari wa biyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama tawaffana muslimin wa alhiqna bis solihin. Rabbi hab li minas solihin rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.